Dia melihat ke-24 item itu. Chu Feng langsung mengeluarkan 3 barang yang baru saja dia simpan dan meletakkannya di sana. Tanpa ragu-ragu, dia memilih 3 kertas jimat lagi. 3 kertas jimat berisi 3 formasi. Yang satu melindungi tubuh, yang satu meningkatkan kecepatan, dan yang lainnya memiliki efek persembunyian yang kuat. Senior, kenapa kamu begitu banyak membantuku? Chu Feng memandang Presiden Kamar Dagang Prajurit. Selesaikan masalahnya dulu dan bicarakan lagi nanti, kata Presiden Kamar Dagang Prajurit. Terima kasih senior. Chu Feng langsung menghancurkan ketiga kertas jimat tersebut. Setelah formasi rangkap 3 bergabung dengan Chu Feng melompat dan melarikan diri dari kapal perang terapung. Chu Feng melintasi langit berbintang dan terbang menuju pilar cahaya penghalang hitam. Dengan restu dari formasi tersebut, sosok Chu Feng hampir tidak terdeteksi, dan kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan saat dia melakukan gerakan ilahi. Tapi Chu Feng juga mengatur formasi selama penerbangannya. Senior, pinjamkan aku kultivasimu. Sambil mengatur formasi, Chu Feng berkata kepada Raja Sura. Tentara Shuro hanya digunakan untuk terakhir kalinya. Jika sudah habis kali ini, pasukan Shuro akan disegel, dan Chu Feng perlu membuka segelnya lagi. Namun Chu Feng merasa pertempuran ini mungkin memakan waktu lama. Meskipun kamu bisa mendapatkan kekuatan tempur yang sebanding dengan dewa sejati kelas 1 dengan menggunakan keterampilan garis keturunan, kamu juga harus membayar harganya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, lebih dapat diandalkan untuk meminjam kekuatan Raja Sura, meskipun harga pinjaman kali ini adalah segelnya. Bagus. Raja Sura segera merespon dan langsung menempelkan kekuatannya ke tubuh Chu Feng. Segera, Chu Feng sampai di pilar cahaya penghalang hitam. Pada saat ini, formasi yang dia atur baru saja selesai. Kekuatan formasi pilar cahaya penghalang hitam ini sangat kuat, tetapi kelemahannya juga terlihat jelas. Ia hanya menyerang tetapi tidak bertahan. Oleh karena itu, melalui formasi yang dia atur, Chu Feng bisa langsung menyatu ke dalamnya dan memasuki pilar cahaya formasi hitam. Melalui terowongan di pilar cahaya, dia dengan cepat menuju dunia formasi Zhu Tianhe. Dan itu belum akan ditemukan. Chu Feng telah membuat keputusan sejak awal. Ini juga alasan mengapa Chu Feng memilih 3 formasi jimat. Tersembunyi, kecepatan, dan perlindungan tubuh. Perlindungan tubuh ini bukanlah bentukan pelindung, melainkan peningkatan fisik. Karena Chu Feng telah mengamati dari awal bahwa meskipun formasi teleportasi di pilar cahaya hitam cepat, namun tidak sempurna, teleportasi melaluinya akan memiliki efek samping yang kuat. Dan formasi perlindungan tubuh ini dapat membantu Anda sebisa mungkin menghindari pengaruhnya. Saat ini, di dunia formasi, Ziling masih bertarung dengan 6 jenius kuno Zhao Gongyi. Ziling melemahkan kekuatan tempur 5 juniornya. Namun, karena rantai berwarna merah darah tidak dapat mengunci Zhao Gongyi, kekuatan tempur Zhao Gongyi tidak terbatas, dan dia adalah orang yang paling sulit dihadapi saat ini. Dalam keadaan normal, Ziling bukannya tidak takut, tetapi karena dia terluka, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan normalnya. Dan tidak ada cara untuk bertarung dalam waktu lama. Di antara riak yang menyelimuti dunia, sesosok tubuh terbang, itu adalah Ziling. Setelah lolos dari serangan formasi lainnya, Ziling tidak mampu mengendalikan luka lamanya, dan seteguk darah muncrat. Saya harus berdiri di udara dan melakukan penyesuaian. Berhenti. Melihat ini, Zhao Gongyi segera mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada yang lain agar menghentikan serangan mereka. Meski yang lain bingung, mereka segera mengikutinya. Mereka juga tahu bahwa di antara mereka berenam, Zhao Gongyi adalah kekuatan utama. Tapi Zhao Gongyi memandang Ziling dan menunjukkan senyuman bercanda. Gadis-gadis, kamu punya beberapa trik di lenganmu. Aku tidak menyangka di tempat sekecil itu, seseorang dengan bakatmu akan dikuburkan. Dan saya dapat melihat bahwa wajah Anda alami dan belum diubah dengan cara apapun.
Dan aku menyukaimu, cantik alami. Dalam hal ini, ikuti aku, dan aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Zhao Gongyi memandang Ziling sambil tersenyum. Tidak mengetahui kebenarannya, dia mengira Ziling memuntahkan darah dan terluka oleh sisa kekuatan formasinya. Mendengar kata-kata sembrono seperti itu, mata Ziling menjadi semakin mematikan. Gemuruh. Namun saat ini, suara keras terdengar dari kejauhan. Apakah ada yang datang lagi? Karena arah suaranya tepat di tempat jatuhnya pilar cahaya hitam, semua orang menyadari bahwa seseorang mungkin akan datang lagi. Tetapi bahkan Zhao Gongyi dan yang lainnya tidak dapat memikirkan orang lain yang akan datang. Junior terbaik yang mereka kirim kali ini sudah memasuki mata formasi bersama sebelumnya dan memasuki dunia ini bersama. Tidak ada orang lain. Di tengah tatapan bingung semua orang, sesosok tubuh keluar. Orang ini tidak lain adalah Chu Feng. Saudara Chu Feng. Karena Chu Feng melepas jubahnya, Ziling secara alami mengenali Chu Feng sekilas, dia menegakkan tubuh dan berjalan lurus menuju Chu Feng, tiba di sebelah Chu Feng. Meskipun dia tahu ini adalah momen hidup atau mati dalam pertempuran, dia sangat senang melihat Chu Feng karena kerinduannya padanya. Siapa ini? Zhao Gongyi bertanya. Chu Feng, dialah Chu Feng itu. Orang yang mengalahkan Huang Fu Sengyu di puncak 9 surga. Pada saat ini, wanita dari keluarga kerajaan Blood Phoenix mengenali Chu Feng. Itu benar-benar dia. Dia, bagaimana dia bisa masuk dari formasi kita? Junior lainnya juga bereaksi. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Chu Feng, namun berita tentang KTT 9 surga sudah lama tersebar. Mereka semua pernah melihat potret Chu Feng. Sepertinya rumor itu benar, maka aku bisa mengandalkan saudara Chu Feng lagi. Ziling memandang Chu Feng sambil tersenyum. Saat ini, penampilannya tetap sama, tetapi sikapnya berubah. Jika kita katakan sebelumnya, itu adalah Valkyrie pembunuh. Saat ini, dia seperti wanita kecil yang mendapat dukungan. Tapi Chu Feng tidak bisa tertawa, dia menyeka darah dari sudut mulut Ziling dengan sedih. Chu Feng. Dalam rumor itu, siapa yang mengalahkan Huang Fu Sengyu? Zhao Gongyi bertanya, dia tidak percaya bahwa Chu Feng benar-benar akan mengalahkan Huang Fu Sengyu. Zhao Gongyi, jangan meremehkan musuh. Itu bukan rumor. Orang ini sangat kuat, wanita dari keluarga kerajaan Blood Phoenix mengingatkan. Tidak mungkin, itu pasti rumor. Bagaimana mungkin pejuang masa kini bisa mengalahkan Huang Fu Sengyu? Tapi Zhao Gongyi masih tidak mempercayainya, dan segera menatap Chu Feng dengan ekspresi jijik di wajahnya. Tanpa diduga, kamu adalah sahabat gadis ini. Pantas saja dia tidak mau mengikutiku, tapi aku tidak menyalahkannya. Itu menunjukkan bahwa dia berdedikasi, dan aku semakin menyukainya. Setelah mengatakan ini, Zhao Gongyi memandang Ziling. Tapi nak, burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Hari ini aku akan membunuh kekasihmu di depanmu untuk memberitahumu. Wow, sebelum dia selesai berbicara, Zhao Gongyi terbaring di tanah. Darah muncrat dari mulutnya, tapi kali ini, semua tulang di tubuhnya hancur dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Bukan hanya dia, 5 orang lainnya pun mengalami nasib serupa. Chu Feng lah yang melepaskan tekanan. Bagaimana bisa? Telapak tangan Zhao Gongyi gemetar, bukan karena cedera, tapi karena ketakutan. Saat itulah dia menyadari bahwa rumor itu benar, orang bernama Chu Feng ini memiliki kekuatan alam dewa sejati. Belum lagi dia, Huang Fu Sengyu tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Tapi meski dia takut, dia tidak bisa menerimanya. Mengapa pejuang masa kini begitu menakutkan? Tapak, tapak, tapak. Tepat ketika dia tidak bisa memahaminya, Chu Feng sudah berjalan ke arah Zhao Gongyi. Lalu dia menjambak rambut Zhao Gongyi dan menjambaknya dengan kuat. Perhatikan baik-baik wajah Zhao Gongyi. Chu Feng sudah tahu dari suara Zhao Gongyi bahwa dialah yang dimanfaatkan di rumah lelang hari itu. Jangan bunuh aku. Mata Zhao Gongyi berkedip,
dan dia tidak berani menatap Chu Feng. Apakah kamu tidak gila? Kamu sangat takut mati. Chu Feng sengaja mengubah suaranya saat ini. Suara manakah yang disamarkan di rumah lelang? Mendengar suara ini, ekspresi Zhao Gongyi berubah drastis dan dia tiba-tiba menatap Chu Feng. Anda, bagaimana dia bisa lupa bahwa orang ini telah menipunya dan membuatnya sangat marah hingga dia tidak bisa tidur siang dan malam, dia tertipu bahkan dalam mimpinya, dan dia sangat marah hingga dia terbangun bahkan dalam tidurnya. Ya, ini aku. Tinggalkan kamar dagang prajurit sekarang tanpa ada yang menghentikanmu. Mari kita selesaikan dendam lama dan baru, kata Chu Feng. Tidak, aku minta maaf. Ini ketidaktahuan dan kesombonganku. Tolong lepaskan aku. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Lagi pula, aku tidak melakukan apapun padamu. Bukankah aku pernah ditipu olehmu sebelumnya? Tidak ada yang salah dengan gadis ini. Aku hanya berhutang sedikit. Kamu juga memukulku, dan tulangku patah. Ini salahku juga. Kamu tidak punya dendam lama atau baru. Tolong lepaskan aku. Tolong jangan bunuh aku, oke? Wajah Zhao Gongyi dipenuhi pilek dan air mata, dan tubuhnya yang gemetar terlihat dengan mata telanjang. Karena dia ditangkap oleh Chu Feng, detaknya mulai turun terus-menerus. Itu lebih dari sekedar air mata, karena terhalang. Melihat pemandangan ini, bahkan mereka yang terluka parah, 5 jenius lainnya dari keluarga kuno membuka mulut karena terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zhao Gongyi, yang biasanya sombong, akan begitu rakus hidup dan takut mati hingga mereka takut mati. Bahkan mereka tidak begitu lemah.